Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kita melakukan uji atau melakukan judicial review terhadap nanti ya undang-undang IKN, karena sampai sekarang kan RUU ini memang sudah disetujui oleh DPR, tetapi sampai sekarang juga belum disahkan ya, belum dilakukan pengesahan oleh Presiden, jadi masih menunggu. Nah, biasanya kita melakukan pengujian atau kita sebut dengan judicial review kepada MK itu ada dua hal, yaitu aspek formil dan aspek material. Nah, dari aspek formil, ini yang saya baca ya, apakah itu dari Prof. Din Samsudin atau mungkin juga dari yang lain, itu terutama terkait dengan alasan tergesa-gesa dan persoalan pandemi yang dikeluhkan dalam gugatan uji formil ini. Nah, untuk gugatan ini saya juga berpikir kayaknya itu agak sulit. Kalau misalnya dari sisi kenapa begitu? Karena uji formil itu kan berkaitan dengan kewenangan pembentuk undang-undang dan prosedur pembentukannya. Nah, jadi sama halnya untuk menilai sebuah proses pembentukan undang-undang yang misalnya ini terlalu bertele-tele atau mungkin terlalu makan waktu yang lama, ini kan persoalan proses saja. Nah, misalnya jika dikatakan tergesa-gesa, itu juga bisa kita katakan relatif. Misalnya kita kan setelah pansus itu terbentuk, kemudian pembahasannya saya kira hanya memakan waktu 42 hari. Apakah itu bisa dikatakan tergesa-gesa? Sementara fakta yang ada itu menurut keterangan dari pemerintah itu, terutama oleh Bappenas, itu sudah dimulai pembicaraannya itu sudah sejak 2017. 2018, kemudian 2019 itu makin menguat ketika Presiden memang berniat untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur. Nah, jika mengacu pada pernyataan Ketua Pansus ya rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini, yaitu Pak Ahmad Doli Kurnia, maka kesan soal termasuk terkait ini ya, selain waktu tadi ya persoalan publik misalnya, itu juga dikatakan minim, itu pun juga relatif. Kenapa begitu? Karena pihaknya itu sudah membuka ruang sebanyak mungkin untuk partisipasi publik dalam pembahasan RUU IKN ini. Saya mencatat ada beberapa hal ini, misalnya Pansus telah mengundang sekitar 30 ahli lintas bidang untuk menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Lalu yang kedua, Pansus juga mengundang masyarakat adat dari Kalimantan, ya seperti suku Dayak. Kemudian yang ketiga, kemudian juga sudah dilakukan konsultasi publik, ya datang ke kampus-kampus yang dinilai itu representatif. Misalnya ini Universitas Sumatera Utara yang merupakan representasi Indonesia bagian Barat. Kemudian Universitas Mula Warman itu dikatakan merepresentasikan Indonesia di bagian tengah. Kemudian yang Unhas itu juga sudah dimintai juga pendapatnya, itu dikatakan merepresentasikan Indonesia bagian timur. Nah, kemudian yang keempat itu juga ada Pansus RU juga sudah ke Kalimantan Timur, artinya itu sudah kunjungan ya in situ begitu ya. Jadi kunjungan yang ke lokasi baru itu kemudian juga melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ada tokoh adat dan juga ada dikatakan 30 ormas kesultanan di Kalimantan Timur untuk mendengarkan aspirasi masyarakat itu. Lalu yang kelima, Pansus juga menyerap aspirasi dari 4 pemerintah daerah yang ada di sekitar lokasi IKN baru, yaitu Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Panajam. Empatnya itu sudah menyampaikan aspirasi terkait dengan rencana pemindahan ibu kota ke IKN itu, ke Kalimantan Timur. Nah,
pertanyaan saya di sini, ketika misalnya sudah DPR merasa cukup informasi semacam itu, lalu kita mau menyalahkan siapa ketika misalnya RUU IKN itu disetujui oleh DPR menjadi sebuah undang-undang. Maka ini kita juga perlu melacak ya, kira-kira hasil dari seluruh kegiatan pansus itu bagaimana? Apakah betul misalnya USU menyatakan kesetujuannya tanpa ada reserve misalnya? Universitas Mula Warman bagaimana? Kemudian juga UNHAS itu bagaimana hasil kajiannya? Ini kita ini belum tahu persoalan itu. Tiba-tiba ya sudah, pokoknya sudah dilakukan rangkaian itu, apapun hasilnya, kemudian dikatakan bahwa ini sudah menyerap aspirasi publik. Nah, apakah betul? Maka tadi saya katakan relatif, tergantung dari mana nanti kita tinjau. Tapi dari sisi misalnya keterpenuhan tata cara pembentukan undang-undang, ini berarti dari sisi formil, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tampaknya untuk dari sisi aspek formil ini kok sulit ya kita untuk mengatakan bahwa undang-undang ini nasibnya sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ya, yang dinyatakan inkonstitusional tapi bersyarat. Karena ini kayaknya DPR sudah belajar gitu ya, DPR dan pemerintah ini sudah belajar dengan kemarin yang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ya meskipun kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja pun dan sampai sekarang masih berlaku, tidak dinyatakan, maksudnya dibatalkan juga tidak atau bagaimana, tetap itu berlaku, tetapi dengan catatan pemerintah harus memperbaikinya dalam waktu 2 tahun dan sekaligus tidak boleh mengambil kebijakan yang sifatnya itu strategis dan luas atau meluas. Nah itu dari sisi formil, saya agak pesimis di situ. Kemudian dari sisi material, pertanyaan kita kan apakah pasal-pasal Undang-Undang IKN itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Kita tahu rancangannya itu setahu saya yang saya terima itu pasalnya ya hanya sekitar 39 sampai 40 sekian ya. Saya cari yang betul-betul asli yang mau disahkan itu saya belum dapatnya itu sekitar yang ada 39 atau 40 berapa itu. Ya hanya itu yang saya dapatkan. Nah, pertama yang harus kita sepakati, yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 45 itu apa? Karena selama ini kan selalu kalau dikatakan bertentangan itu langsung menunjuk pada pasal-pasal gitu loh. Nah, sementara yang kita pahami dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 itu adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Nah, kalau dulu ya sebelum di amandemen memang terdiri dari 3 hal yang menjadi satu kesatuan. Pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh namanya, yang ketiga itu penjelasan. Kalau yang sekarang dua, pembukaan dan pasal-pasalnya. Bahkan tidak dikatakan itu sebagai batang tubuh. Jadi pembukaan dan pasal-pasalnya itu setelah di amandemen. Nah coba kita lihat misalnya dari sisi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang paling bisa kita pakai sebagai batu uji Undang-Undang IKN ini ketika nanti kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi itu adalah alinea keempat. Misalnya soal melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apakah betul misalnya Undang-Undang IKN ini melindungi segala warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia? Kalau kajian dari Walhi atau itu yang mengatakan bahwa oh di sana ada masyarakat adat, mungkin ada bahkan termasuk apa ya ekosistem yang lain mungkin akan terancam dan seterusnya. Apakah ini juga bertentangan atau tidak? Kemudian yang kedua adalah persoalan memajukan kesejahteraan umum. Nah, saya kira hal ini dapat diajukan karena juga banyak yang menilai jika Undang-Undang IKN ini merupakan tirani oligarkis terhadap penduduk setempat dan juga lingkungan hidup di lokasi IKN itu. Nah, tadi saya sebutkan ada dari data Walhi itu. Nah, kemudian juga tidak sesuai dengan upaya untuk apa? Memajukan kesejahteraan umum. Karena apa? Dinilai tidak mempunyai sense of crisis terhadap kondisi bangsa yang sedang terpuruk sebagai akibat dari adanya
misalnya pandemi yang saya kira semua bisa merasakan bagaimana dampak buruknya terhadap kehidupan baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kemudian juga kita sedang mempunyai hutang yang banyak, ya banyak. Bahkan sudah mencapai berapa? 6.000 triliun atau berapa ya. Kemudian berikutnya juga minimnya modal kita untuk membangun IKN. Bahkan bisa dikatakan itu, kalau nggak salah itu 54 sampai 63 kayaknya, itu akan diambil dari APBN. Atau bahkan Pak Bu Menteri itu menyatakan akan dipakai dana yang untuk pemulihan ekonomi nasional, terutama terkait dengan COVID. Itu sudah banyak dikritik, ya. Bahkan itu mungkin ya itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana itu ya. Kalau misalnya mengambil dana yang memang sebenarnya khusus untuk pemulihan ekonomi nasional atau kita sebut dengan PEN itu. Nah, kemudian ditambah lagi memang saya lihat dari keterangan Mas Faisal Basri itu 52% rakyat kita itu kan dari mulai ya rakyat yang miskin sampai yang miskin ekstrim. Nah, mungkin dari data ini bisa kita katakan, wah ini berarti undang-undang IKN itu bisa nanti ya kalau sudah diundangkan itu bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tadi saya katakan ini tidak terpisah dari konstitusi kita. Ya bukan hanya pasal-pasal, maksud saya selama ini yang kita itu kalau menguji ini mesti terkait dengan pasal berapa, bertentangan dengan pasal berapa. Nah ini pembukaan itu wajib kita ajukan bahwa secara umum kalau bertentangan dengan pembukaan ya berarti apa? Ya kita bisa katakan atau kita bisa mohonkan supaya Undang-Undang IKN itu dibatalkan. Kemudian yang kedua, persoalan pasal-pasal mana yang bertentangan. Nah, ini yang banyak disoroti itu adalah bentuk pemerintahan IKN yang dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan pasal 18 dan pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa begitu? Karena berbentuk pemerintahan khusus dengan sebutan otorita. Nah, sementara yang kita kenal di pasal 18 ya 18A itu kan Indonesia itu terdiri dari pemerintahan ya pemerintah daerah, itu ada provinsi, kabupaten dan kota. Nah, tidak dikenal namanya pemerintahan otorita. Memang dalam undang-undang ini dikatakan setara dengan provinsi, tapi kan bentuknya ketika itu tentu kalau namanya provinsi kan mesti harus wilayahnya jelas, masyarakatnya siapa, kemudian ada DPR, bagaimana proses memilih DPRD di situ, kemudian juga bagaimana proses pemilihan kepala daerahnya. Kalau provinsi loh itu berarti nggak harus lewat pemilihan, ya kayak misalnya di Jakarta itu juga setingkat provinsi, ada DPRD-nya, dan itu ada pemilu kada, ada pilkada, itu jelas. Nah kalau otorita itu rata-rata kan itu dibangun sistem pemerintahnya, kepala daerahnya ditunjuk. Nah apakah perlu misalnya DPRD? Kalau misalnya ada DPRD, siapa yang harus memilih misalnya untuk memilih DPRD di situ? Kalau pilkada siapa yang harus memilih? Sementara kan kita lihat sendiri itu belum siap ya infrastrukturnya maupun termasuk sumber daya manusia. Siapa yang akan pindah di sana? Kan dalam gambaran kita sekarang ini kalau misalnya dipindah di Penajam itu berarti kan komunitasnya mana gitu maksudnya. Ini harus ikut mana? Apakah ikut dalam kabupaten atau misalnya ke provinsi? Nah, terus wilayahnya bagaimana? Nah, ini belum ada kejelasan di sini. Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, maka bisa disimpulkan bahwa kalau berdasarkan pasal 18 dan 18A ini ketika misalnya dipaksakan berbentuk otorita ya daerah khusus dengan model otorita itu maka bertentangan dengan pasal 18A maupun 18 itu. Nah, jadi dengan demikian kalau kita lihat dari studi hukum tata negara, ya saya sedikit-sedikit ya memahami untuk hukum tata negara itu. Nanti saya juga tidak boleh disebut saya ahli HTN, bukan. Saya ini ahlinya hukum dan masyarakat. Gitu. Tapi kan untuk kajian semacam ini saya kira juga bisa kita lihat. Nah, kalau dikatakan berdasarkan hukum tata negara ini kok kayaknya ya, saya nanti akan memprediksikan yang pertama kemungkinan
MK nanti akan membatalkan beberapa pasal, terutama tadi yang saya sebut tentang atau terkait dengan yang bertentangan dengan pasal 18 dan 18A ya, yang menyangkut tentang bentuk pemerintahan. Atau yang kedua, itu akan menyatakan Undang-Undang IKN ini konstitusional tapi bersyarat. Atau kita sebut dengan conditionally konstitusional. Kenapa begitu? Yang kita sampaikan itu kan masih potensi-potensi. Potensi merugikan, kan itu kan? Potensi tidak menjejaskan rakyat dan seterusnya, potensi-potensi. Potensi oligarkis. Nah, saya mengambil contoh misalnya ini, Undang-Undang Sumber Daya Air. Di tahun 2004, itu kan Undang-Undang Sumber Daya Air dibuat ya, jadi disahkan di tahun 2004. Tapi sebelum disahkan pun sudah banyak pihak yang ancang-ancang untuk melakukan judicial review. Kemudian di judicial review 2005 ada putusan MK. Nah ini yang menyatakan bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air ini konstitusional tapi bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya pemerintah tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau kebijakan publik yang sebagaimana dikhawatirkan oleh para pemohon. Nah, saya ikuti ini ya, ternyata dalam perkembangannya pemerintah itu membuat PP, kemudian Perpres yang pada prinsipnya, loh kok ternyata pemerintah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dikhawatirkan pemohon, yaitu apa? Melakukan privatisasi pengelolaan sumber daya air. Nah, maka Muhammadiyah ya waktu itu tahun 2013 kalau nggak salah itu dimulai, karena waktu itu saya juga menjadi ahli ya, menjadi ahli DM, memberikan keterangan ahli yang diminta oleh PP Muhammadiyah, ya Pak Din Samsudin dan kawan-kawan di situ. Nah, lalu saya memberikan keterangan ahli untuk uji material yang kedua terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air. Saya memberikan keterangan ahli dan sebagainya, pertimbangan MK, maka di tahun 2015 awal atau tahun berapa itu dikatakan bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan dinyatakan dibatalkan secara keseluruhan. Ini pengalaman yang saya ya bisa dikatakan mengikuti perkembangan dan saya terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, mengingat kondisi yang semacam ini hampir sama, saya melihat kok kayaknya akan kalau misalnya diajukan ke MK pun kalau nggak ditolak, itu paling banter ke konstitusional tapi bersyarat. Cuma masalahnya di sini, ketika dikatakan konstitusional bersyarat, kan undang-undang itu masih berlaku. Dan kemudian apa? Aktivitas atau aksi dari proyek-proyek yang dilakukan pemerintah pasti juga terus berjalan. Nah, ketika suatu saat nanti diuji kembali, terus nasib proyek di Kalimantan Timur ini bagaimana? Apakah nanti misalnya ternyata tadi ya tidak kesejahteraan sosial, kemudian juga dipenuhi dengan aspek oligarki, misalnya begitu, dan dinyatakan batal, apa nanti nasibnya akan seperti misalnya Hambalang, yang menjadi proyek-proyek yang mangkrak.